Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Sofyan. Katanya kemarin barusan sakit. Sakit nopo, Pak Sofyan. Ini tadi malam entah karena masuk angin Pak ya, tiba-tiba mengalami kram perut saya. Kram perut. Kram perut ini karena posisi duduk. Oh, Duduk terlalu lama sehingga ya tidak terganggu sedikit Pak. Tapi alhamdulillah hari ini saya diberi kesehatan. ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa ketemu sesuai dengan kita semua. Siap. Alhamdulillah. Kita saling mendoakan biar tetap sehat. Gimana Pak Sofyan? Sesuai dengan rencana Bapak. Iya. Dengan membutuhkan saya sebagai observer. Betul sekali. Coaching ini Iya. nanti akan dilakukan dengan rekan guru. Betul. Sebelumnya perlu kita ingat bersama Pak bahwa dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi. Iya. 3 kompetensi Iya. yang harus kita pahami di situ. Iya. Yaitu yang pertama present, Iya. kemudian hadir sepenuhnya Pak, Betul. dan pertanyaan berbobot. Iya. Harapannya adalah bahwa nanti dalam proses coaching itu ketiga hal tersebut menjadi fokus kita bersama, Ya. sehingga coaching yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Iya. Siap. Iya. Namun sebelumnya bolehkah saya bertanya Pak? Monggo Pak Sofyan silakan. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang akan kita lalui tersebut, Ya. kita lakukan itu, kompetensi apa yang kira-kira perlu saya bantu untuk saya amati? Iya, betul. Pak Sofyan, kalau dari 3 unsur tersebut saya akan lebih cenderung kepada kehadiran penuh atau mendengarkan secara aktif ya, yang akan menjadi penguatan kompetensi pada kegiatan coaching saat ini. Gitu Pak Sofyan. Harapannya nanti kita bisa menggali tentang kompetensi mendengarkan secara aktif atau hadir secara penuh. Hadir secara penuh artinya kita Pak ya, memberi perhatian penuh. Betul. Coach kita Iya, betul. beliaunya merasa diperhatikan. Iya. Terus untuk yang lain Pak, dari ketiga hal tersebut kira-kira yang perlu dikembangkan lain? Yang jelas yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan ya pasti. Iya, pasti. Baik dari 3 unsur tersebut, kegiatannya yang paling penting tidak hanya seperti saat ini, tapi bisa nanti bisa memunculkan menjadi pemicu potensi bagi individu itu sendiri dan bisa dilakukan secara berkelanjutan ke depan. Baik sekali Pak. Sama terakhir pertanyaan dari saya Pak. Harapan apa yang dengan inginkan ke depannya untuk hasil observasi nanti? Tidak terlalu beda dengan yang tadi disampaikan Pak. Yang pasti kita ingin tenaga pendidik ini memiliki dampak baik secara individu, secara pribadinya, secara profesional kerjanya, dan pasti ada dampak kepada lingkungan pendidikan. Dan yang paling penting kegiatan ini tidak hanya parsial untuk saat ini, tapi bisa dilakukan secara berkelanjutan ke depan. Bagus sekali Pak. Harapannya semoga apa yang kita lakukan hari ini kita bisa manfaatkan untuk peningkatan kemampuan kita. Betul. Supaya pembelajaran itu lebih meningkat dan lebih bermutu. Siap. Betul sekali Pak. Sepakat. Assalamualaikum. Monggo. Sehat Pak. Alhamdulillah. Monggo benar. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Is. Dari mana aja Pak Is? Ini dari jalan-jalan menghilangkan penat ini setelah semingguan ngajar, kayaknya banyak sekali masalah Pak. Gitu ya? Iya. Nampak sekali capek. Baik Pak Is, perkenalkan ini Pak Sofyan. Saya minta kehadiran beliaunya untuk menjadi observer. Monggo Pak Sofyan silakan. Terima kasih Pak Faiz. Nggih. Pak Faiz apa Pak Sugeng? Pak Is. Pak Sugeng Istanbul. Mohon izin sebelumnya Pak, saya hadir di sini. Peran saya adalah sebagai observer yang nanti saya mau catatan kecil Pak tentang apa yang kita lakukan. Jadi dengan akan melakukan proses coaching dengan Bapak Selamat, dan di situ saya akan mengamati.
saya mohon izin duduk di sini menghormati pembicaraan panjenengan berdua dan mencatat apa yang sekiranya nanti perlu kita refleksi. Baik Pak Is, tadi panjenengan sudah menyampaikan, sudah menyentil, sudah banyak persoalan yang dihadapi dalam beberapa waktu kebelakang ini. Mungkin bisa diceritakan apa itu Pak Is, masalahnya panjenengan? Apakah masalah pribadi, apa masalah dengan yang lain, atau masalah kaitan dengan anak-anak yang berhubungan dengan pembelajaran? Monggo Pak Is. Ngeten Pak Slamet, ini murni apa yang saya alami adalah semuanya adalah masalah pembelajaran di sekolah, terutama pembelajaran saya di kelas 11 itu di mata sejarah karena waktu itu bertepatan dengan jam terakhir. Iya, itu berkaitan dengan pembelajaran. Pembelajaran apa itu Pak Is? Saya ini pembelajaran, saya kan ngajar 2 mapel, sejarah sama geografi. Yang bikin masalah itu yang pembelajaran sejarah, karena tempat jamnya itu pas di jam terakhir. Iya. Jam terakhir. Kira-kira maaf Pak Is, dari fenomena itu apa yang dilakukan anak-anak sehingga Pak Is kok terpicu sampai ini menjadi masalah gitu, apa sih? Apa namanya jadi masalah itu gini loh Pak. Itu di hari Rabu kelas 11-7 itu pelajaran saya itu sejarah itu ketepatan di jam terakhir. Iya. Dari jam 2 sampai jam setengah 4. Nah sebelumnya di jam pertama itu olahraga, gitu. Jam ke-3-4 itu matematika, jam ke-5-6 itu fisika, terus kemudian ada kimia. Jam terakhirnya saya. Jadi anak-anak itu sudah capek fisik, kemudian capek pikiran. Jadi ketika di jam terakhirnya saya, ya langsung nggak fokus sudah belajarnya. Ya gitu. Jadi anak-anak itu semuanya sudah nggak fokus ya? Nggak fokus, kemudian rame sendiri, kemudian banyak yang tidur, kemudian kesana kemari dan lain sebagainya. Jadi nggak fokus. Seberapa besar Pak Is dampaknya terkait dengan hasil pembelajaran ketika seperti itu? Jadi dampaknya sangat signifikan ya. Jadi ketika ada evaluasi atau ada formatif itu, anak-anak nggak mau, bukan nggak nangkap sama sekali. Gitu ya. Jadi yang menjadi permasalahan saya. Terus selanjutnya Pak Is, apa rencana Pak Is ke depan ketika menghadapi fenomena-fenomena anak-anak ini yang dampaknya tadi yang seperti Pak Is bilang, pasti ada dampak terkait dengan nilai, mungkin juga ada dampak yang lain. Apa rencana Pak Is ke depan? Rencana saya kaitkan dengan materi ajar ya, karena materi ajarnya tentang kepahlawanan. Akhirnya saya punya ide, kok di Fakultas Hukum itu kan dekat ya, SMA 2 sama Fakultas Hukum kan dekat sama itu. Karena dekat, maka rencana saya anak-anak mau ajak ke sana di jam terakhir. Karena di sana tuh di depannya Fakultas Hukum ada temboknya stadion itu digambari sama pahlawan. Kayak taman ada tempat duduknya gitu. Sangat nyaman sekali. Jadi mau saya ajak ke sana biar refresh gitu loh anak-anak itu enggak jenuh lagi. Gitu ya, gitu betul. Menarik itu Pak Is. Tapi selanjutnya apa yang Pak Is ingin hasilkan dari setelah dengan bawa anak-anak ke sana itu apa kira-kira? Kan selama ini kalau dilihat dari frekuensi pembelajaran siswa itu kan kebanyakan tidak dalam kelas. Betul. Sudah kelasnya sudah penuh, kemudian mapelnya sudah padat. Kita pas terakhir di ruang terbuka, kemudian rindang, sejuk gitu kan menyenangkan bagi mereka. Gitu. Nah, rencananya nanti kayak ada talk show tentang pahlawan dengan background gambar pahlawan. Karena kebetulan di siswa 11-7 itu ada 2 siswa itu komunikasinya pandai. Gitu. Jadi mau tak kayak kantuk tentang pahlawan gitu. Menarik sekali. Jadi nanti ini menjadi agenda rutin atau hanya cukup kelas ini aja nantinya Pak Is? Rencana saya kalau itu berhasil nanti saya agendakan untuk kelas-kelas lainnya. Gitu. Tapi ya itu tadi, mencari anak yang pandai komunikasi tidak mudah karena itu bakat ya kan. Betul. Saya juga nggak yakin nanti kelas lainnya ada yang pandai komunikasi atau enggak. Cuma kebetulan yang di kelas 11 ini lengkap, ada yang pandai komunikasi, kemudian ada yang suka itu loh, mutu-mutu sama nyuting itu. Broadcast ya? Broadcast gitu. Kayaknya kok lengkap pakai gini gitu. Menarik. Jadi backgroundnya itu, pematerinya ada yang pinter satu, kemudian di penontonnya di siswa, ada tepuk tangannya buat tentang pahlawan, backgroundnya pahlawan, nah itu cocok gitu. Mantep. Saya meyakini Pak Is punya kemampuan ke arah situ. Tapi yang
menjadi poin penting nanti apa yang Pak Is harapkan setelah ini sudah terjadi, ini sudah mampu dilaksanakan dan maksimal, apa nanti ini dilakukan sampai pada saatnya nanti kelas 3 juga merasakan gitu atau gimana Pak? Oh, saya rencananya ya tergantung materi ya, kalau materi tentang kepalawanan bisa. Nanti kalau materinya beda lain, ya saya inovasi kreatif lagi. Gimana caranya? Karena nggak bisa terus diajak ke sana, terus kan nggak bisa. Karena ini pas materinya cocok, saya cek sana. Nanti kalau pas enggak, ya saya mikir lagi nanti akan seperti apa. Oke, siap. Saya rasa mungkin itu Pak Is. Saya yakin Pak Is mampu melakukan semua itu. Pak Is sudah bisa memformulasi, sudah bisa menyimpulkan, bahkan bisa menggali solusi yang paling pas untuk membuat anak-anak dengan fenomena keadaan. Iya. Oke. Ya kita tetap saling mendoakan sukses selalu Pak Is. Amin. Siap, akan saya laksanakan. Dan bisa mungkin berbagi dengan teman-teman kali. Ya. Oke Pak Is, mungkin itu dulu. Baik Pak Is, sampai ketemu. Kapan ya, saya tunggu cerita menariknya jenengan. Ya, nanti kalau sudah selesai saya akan mengizinkan nanti akan cerita apa ya gagal dan tidaknya dalam pelaksanaan itu. Oke, siap. Kita menarik saya. Siap. Saya tunggu Pak Is, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Matur. Ya, sangat mengesankan tadi proses coaching yang dilakukan dengan dua. Sama-sama Pak Is Sugeng Istanto, guru sejarah dengan geografi insya Allah. Kalau itu Pak, pada sesi observer ini kita dulu melakukan refleksi atas semua kegiatan kita yang tadi sudah dengan lakukan. Saya ingin bertanya dengan Bapak Slamet. Kira-kira menurut panjenengan sejauh mana performa yang sudah dilakukan? Iya. Dari sisi coaching Pak Is luar biasa ya. Sudah mampu membuat narasi dan merefleksikan sebuah cerita terkait dengan fenomena di pembelajarannya. Yang kedua, dari unsur-unsur 3 penting kegiatan coaching tadi, ada desain, ada pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif. Bagi kami yang dari sisi coach, saya sudah mencoba menggali hingga bisa menuntun Pak Is untuk menggali potensinya yang dimiliki Pak Is untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari persoalannya beliau. Kembali ke sebelum supervisi tadi Pak, di pra-supervisi dengan kan meminta saya mengamati masalah ini kehadiran penuh. Menurut penilaian panjenengan sendiri, apakah sudah cukup panjenengan itu hadir sepenuhnya dalam proses coaching tadi? Dari yang saya coba lakukan tadi dan saya mengalami sendiri, saya mampu mencoba mendengar apa yang menjadi narasi isu dari Pak Is. Ya, menurut saya mencoba secara maksimal untuk poin tersebut. Kalau itu bolehkah saya Pak menyampaikan hasil? Boleh monggo. Itu tadi kan dari versinya Pak Slamet untuk menilai diri sendiri. Betul. Jika boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi, Pak Slamet awalnya meminta saya memperhatikan apakah kompetensi kehadiran penuh sudah terlaksana dengan baik. Sepanjang pengamatan saya melihat tingkat gestur wajah dari pandangannya mengarah pada coaching tadi itu menurut saya itu sudah sangat maksimal untuk kehadiran penuhnya tadi. Terus Pak Slamet tidak pernah memotong penjelasan Pak Sugeng Istanto yang tadi sangat rinci menurut saya. Apa yang beliau rencanakan sangat rinci dan Pak Slamet alhamdulillah di situ tidak pernah melakukan pemotongan di tengah dari cerita yang disampaikan oleh Pak Slamet. Terus dari segi pertanyaan berbobot, Pak Slamet tadi menurut pengamatan yang saya lakukan
sudah mengaktifkan Koci dengan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang mengarahkan beliau untuk menemukan solusi dari masalahnya adalah kejenuhan seperti betul. kejenuhan siswa karena mungkin sejarah bagi anak SMA kurang menarik mungkin ya. Terus waktunya tadi karenanya di terakhir, jadi pas banget gitu. Paduan yang membuat jenuhnya itu berlipat ganda dan terakhir pelajarannya tidak menarik, tapi tampaknya tadi ada solusi dari Koci bahwa akan mencoba di pembelajaran di luar kelas. Betul Pak Sofyan. Selanjutnya Bapak Slamet, apa rencana kedepannya untuk kegiatan coaching tadi? Betul. Terima kasih Pak Sofyan. Pada poinnya kegiatan coaching ini kan untuk melakukan kegiatan kemitraan, berkolaborasi, terus memunculkan dan menggali profesional seorang pendidik, menemukan solusi-solusi positif dari persoalan yang dihadapi. Dan yang paling penting menurut saya kegiatan ini akan memunculkan semangat untuk membangun secara pribadi, secara individu sebagai seorang pendidik, dan nantinya harapannya dampaknya kepada kelembagaan. Dan kegiatan ini sejatinya harus dilakukan secara berkelanjutan. Itu yang menurut saya sangat penting dari kegiatan seperti ini. Betul Pak. Jadi harapannya ke depannya bahwa lembaga kita akan lebih baik, pembelajaran kita lebih baik, dan untuk pribadi-pribadi ya jam terbangnya coaching ini semakin tinggi gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat positif. Baik Bapak Slamet, sebagai penutup dari kegiatan kita ini, pernyataan apa yang bisa Pak Slamet keluarkan tentang kegiatan kita hari ini? Umpan balik Pak ya, umpan balik. Hari ini saya merasakan saya sudah mencoba materi konsep coaching. Saya bisa mencoba dan menemukan pertanyaan berbobot yang bisa memicu seorang coach menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Yang terakhir, yang pasti kita ingin kita semakin lebih baik dibanding kemarin dan punya dampak pada individu dan lembaga. Seperti itu. Untuk sekarang sendiri pengembangan apa kira-kira ke depannya untuk semakin menguasai tentang coaching? Yang pasti kita tetap belajar dan tetap mengasah pengalaman dari 3 unsur kompetensi coaching itu sendiri, ya kita lebih mumpuni. Mungkin itu Pak Sofyan. Saya pribadi juga seperti itu Pak. Seandainya misalnya nanti perlu dilibatkan lagi sebagai observer yang untuk melatih dengan betul atau juga memfasilitasi coaching tadi menemukan solusi, meningkatkan daya pikirnya dalam menghadapi masalah. Saya insya Allah siap Pak. Siap, terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir. Insya Allah suatu waktu kita sharing lagi. Oke Pak. Yang kami tunggu nanti adalah follow up dari Pak. Siap, dari Pak Is ya? Cerita menarik dari Pak Is. Oke Pak Sofyan, terima kasih. Baik Pak, karena ini kebetulan saya juga ada acara lain di wilayah tempat. Siap. Saya kira acara kita hari ini bukan. Saya tunggu kabar selanjutnya Pak. Insya Allah kita akan segera sampaikan Pak Sofyan. Tapi mohon maaf tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Iya. Next time mungkin ya. Oke, ini karena tadi obrolannya sangat mengasihkan Pak, sehingga lupa saya bertanya. Iya. Saya rasa itu Pak Sofyan. Terima kasih banyak. Semoga sukses Pak. Mohon maaf kurang lebihnya. Mantur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Lama kita nggak pernah ketemu ya? Aduh, hampir 2 bulan ya sibuk ngurusi siswa. Iya. Dalam satu sekolah tapi kok sulit sekali ketemu ya? Iya, karena kita punya kesibukan masing-masing. Gimana Pak Is? Gimana? Saya hari ini dapat undangan dari gimana? Saya rencananya ingin menjadikan jenengan sebagai observer saya. Siap. Jadi saya ntar lagi mau
mucing ini sama Pak Sofyan. Kayaknya beliaunya ini kok wajahnya itu kok salbut lalu gitu. Siap. Sering-sering. Terus selanjutnya apa yang menjadi rencana yang menjadi penguatan atau fokus Pak Is terhadap kegiatan coaching pada hari ini? Saya itu rencananya itu fokusnya ke apa ya, pendekatan apa namanya, kehadiran untuk mendengarkan gitu. Jadi supaya beliau ini tambah tenang gitu loh, nggak terus ngobat mabit ngurusin pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Pak Is. Tentunya dari kegiatan coaching ini hari ini sesuai dengan apa namanya paradigma berpikir coaching, bahwa kita fokus pada coaching, berpikir terbuka, betul memiliki kesadaran diri yang kuat yang akan muncul dari coaching lahir untuk membantu melihat peluang-peluang baru. Tentunya ini titipan dari kami. Nah, nanti kita akan buat, kalau diperkenankan kita pakai rubrik ya, biar bisa menjadi apa namanya tracking dalam proses ini. Saya rasa mungkin itu Pak Is, monggo dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Pak Sofyan. Udah lama Pak Sofyan. Monggo, ingat Pak Sofyan. Oh ini barusan juga baru nyampe nih Pak. Siapa namanya Pak Slamet. Ini nanti Pak Slamet mengobserver perbicaraan kita ya, maksudnya kita. Jadi untuk jadi observer supaya apa ya, tercatat ya Pak. Betul. Oke. Jadi Pak Sofyan mohon izin dan diperkenalkan saya mendampingi kegiatan yang kedua proses coaching. Tentunya nanti dengan harapan proses hari ini bisa menunjukkan sesuatu yang baru dari individu panjenengan juga, dan persoalan-persoalan yang mungkin akan muncul nanti akan disaringkan bersama. Wah, alhamdulillah Pak, saya bersyukur sekali kalau dengan berkenan menjadi pengamat kita. Kegiatan kita bisa sama-sama. Monggo silakan dilanjutkan Pak Is. Oke. Kita mulai Pak Slamet ya. Kalau melihat Pak Sofyan, kalau melihat dari wajahnya 5 hari terakhir itu sampai kok iso lungset gitu loh. Iya Pak, Coba ini saya mau nanya, ini apa namanya, tujuannya kenapa kok kita harus bertemu kemudian dengan pengen curhat itu kenapa? Apa ada yang nggak nyaman gitu? Betul. Coba ceritakannya apa? Dalam seminggu ini Pak, saya seperti setrikaan ini Pak. Artinya Dede lau ya kalau bahasa. Ya, gambar Maduranya dede lau. Kenapa? Karena saya mengalami permasalahan di sekolah itu. Saya rasa pembelajaran tidak efektif Pak. Oh, pembelajaran tidak efektif ya? Pembelajaran sangat tidak efektif, dan apa yang didapat oleh siswa itu tidak bisa sepenuhnya diserap. Nah kalau boleh tahu, kenapa kok bisa hal itu terjadi? Ini ada permasalahan baru yang terjadi ini mulai 1 minggu yang lalu. Di sekolah itu kekurangan guru. Kekurangan guru yang mengakibatkan ada beberapa pengawas akhirnya kosong gitu ya. Kenapa kekurangan guru? Karena teman-teman, alhamdulillah ini Pak, ada sisi baik, ada sisi buruk sebetulnya. Ada sisi yang lebih, ada yang kurang. Kelebihannya adalah saya tuh bersyukur sebetulnya teman-teman itu berbarengan, ada beberapa orang tes PPG. Oh, PPG Garjab itu ya? Iya, ada yang Garjab, ada yang Prajab. Alhamdulillah teman-teman itu kok terjaring gitu Mas. Iya. Tapi konsekuensinya adalah kelasnya jadi kosong Pak. Jadi masalah ini ya? Jadi masalah gitu. Jadi ada keberhasilan, ada yang kurang gitu kan. Dari keadaan yang jenengan ceritakan tadi Pak Sofyan, rencana ke depan yang mau jenengan laksanakan apa? Dari permasalahan itu, dari kekurangan guru, kemudian banyak siswa yang mengeluh dan sebagainya. Rencana jenengan apa rencananya? Yang jelas Pak, saya sebagai guru yang standby di situ, artinya dalam menyikapi itu ada rencana jangka, saya bagi jadi 2 Pak. Jangka pendek sama jangka panjang. Oh gitu ya.
Jangka pendeknya adalah bagaimana kekosongan kelas itu teratasi dulu. Iya, teratasi artinya ada konsekuensi di situ Pak. Karena kurang guru aja tadi capek nih kayak harus nonton saya ini Pak. 2 kelas itu kosong semua ya. Di situ jadi saya ngajarnya di kelas A. Iya. Terus setelah ngasih penjelasan materi ngasih tugas lari ke kelas B kan sudah ramai di situ. Tidak ada yang mengawal. Iya. Udah kelas B saya kasih penjelasan, kemudian saya kasih tugas. Ketika masih berjalan, biasa namanya seperti itu. Iya, akhirnya yang saya pikir itu. Ini teman-teman yang pelajar sama derajat 2 bulan ke depan 100% dia fokus di situ. Ini 1 minggu saja Pak, saya rasakan sangat tidak efektif ini belajar. Jangka panjangnya gimana jangka panjangnya? Jangka panjangnya ini perlu saya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait Pak, untuk dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, bagaimana kita bisa membagi tanggung jawab. Kepala sekolah mungkin ada solusi dari beliau, mungkin apakah bisa dengan tenaga paruh waktu, tenaga pendidikan yang bisa mengisi kosongan gitu. Kemudian untuk siswa sendiri supaya efektif Pak, saya punya rencana menghidupkan kembali pembelajaran daring Pak, yang sebelumnya hanya di pandemi saja. Karena untuk menambah kekurangan dari siswa di sekolah, rencana saya mau memperlakukan pembelajaran daring kembali. Artinya daring itu siswa masuk secara manual tetap, tapi di luar jam sekolah ada tugas, ada materi yang bisa dilakukan media. Saya tertarik loh Pak sama itu rencana jenengan tadi itu yang yang baru saja jenengan jelaskan, terutama di jangka pendeknya. Iya. Nah, itu karena kalau nggak segera diatasi, ya malah tambah menjadi problematika itu. Bukan problematika lagi Pak. Hancur pembelajaran. Itu jangka pendeknya tuh ceritakan langkah-langkahnya gimana jangka pendeknya itu. Jangka pendeknya seperti itu Pak. Kita mungkin perlu koordinasi dengan kepala sekolah, nanti dikasih tanggung jawab gitu loh Pak. Artinya misalnya saya di tanggung jawabnya di kelas A sama B, ya sudah kita kasih di situ. Ada pembagian tugas yang jelas. Kalau bisa kelasnya bersampingan gitu agar lebih mudah. Berarti ditanggung oleh semua anggota keluarga sekolah ya? Betul, mau tidak mau harus seperti itu Pak. Karena bagaimanapun kita juga harus memaklumi Pak, teman-teman yang berangkat PPG itu dalam rangka peningkatan profesionalnya dia. Betul, profesional dia. Jadi kita memaklumi. Ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, itu rekan kerja jenengan itu bisa nggak kemudian untuk menyukseskan rencana pemikiran idenya jenengan itu? Untuk rekan-rekan? Iya rekan-rekan. Kalau seperti itu harus bisa. Karena memang kondisionalnya harus kita hadapi gitu. Tantangan itu harus diselesaikan. Mau tidak mau. Oke. Berikutnya komitmen untuk menyukseskan ini apa yang jenengan lakukan kira-kira? Itu tadi Pak, membangun rasa memiliki dulu Pak, memiliki terhadap sekolah kita. Dan itu perlu leadership juga dari seorang kepala sekolah Pak, untuk mengkondisikan kita sebagai guru. Iya. Makanya nanti juga ini komitmen dengan orang tua Pak, bahwa apa yang kita lakukan itu dalam rangka bagaimana menjaga anak itu 100% menerima pelajaran Pak. Tanpa dukungan para orang tua tidak akan bisa ya. Baik, saya tunggu hasil kerjanya ya. Nanti kita ngobrol lagi ke depannya. Baik Pak, 1 minggu ke depan mungkin sering kali nanti. Keluarnya kayak apa? Iya betul. Pastikan ada nanti ada tantangan-tantangan baru yang saya dengar. Nanti terus kita cari ide dan art baru supaya tetap berjalan lembaga pendidikannya. Gitu. Lepas hanya sampai di sini toh kayaknya kurang gitu. Iya betul. Karena nanti hasilnya akan terjadi kelelahan dan lain sebagainya. Betul. Kelelahan Pak emang yang akan jadi faktor utama yang kita hadapi. Berapa guru yang kehilangan? Ada 3 Pak. Ada 3 sekaligus. Lumayan.
ini masih ada lagi katanya guru agama juga kena. Jadi nunggu perkembangan lebih lanjut. Ini tambah PR lagi. Dan agama itu ya? Iya, agama, PJOK itu yang berangkat PJOK sudah. Yang ngefek secara langsung, semuanya ngefek sih Pak. Ya. Cuma yang signifikan itu yang guru kelas itu Pak. Tapi dengan idenya jenengan tadi sudah bisa kok nanti teratasi kekurangan atau permasalahan yang ada. Ya mudah-mudahan harapannya seperti itu Pak. Koordinasi. Iya. Saya tidak sabar Pak menggunakan minggu depan Pak. Iya, supaya nanti kita bisa koordinasi lagi ya. Iya. Kalau tanya-tanya lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Safian atas ramuannya. Terima kasih Pak sudah mendengarkan curhatan saya. Saya ini perlu benar di sana kemarin. Bapak sudah bisa menemukan idenya dan diaplikasikan besok. Kemudian kita tunggu keluhan, bukan keluhan apa ya, permasalahan-permasalahan kedepannya seperti apa. Ketika jenengan sudah aplikasikan jangka pendek dan jangka panjangnya tadi, pasti akan terjadi permasalahan. Oke. Baik Pak, mohon maaf. Siap. Oke, siap. Kembali dulu. Siap. Pak Selamat, terima kasih sudah mengerti percakapan kami. Terima kasih, sukses. Selalu Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Is, saya memiliki beberapa catatan dan insya Allah catatan ini menjadi catatan positif buat Pak Is. Menarik sekali Pak Is sudah mengikuti alur cerita dari tujuan umum, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab itu jenengan sudah urutkan semuanya. Menarik gitu. Sehingga coachingnya bisa bereksplor sesuai dengan isu dan fenomena yang dihadapi oleh coaching. Yang kedua, konsep paradigma berpikir coaching sudah jenengan lakukan, fokus pada coaching juga tadi merasa nyaman. Saya lihat dari raut wajah, gesturnya rasanya nyaman banget. Terus bisa membuat pertanyaan berbobot yang memunculkan ide-ide dan potensi dari coaching sehingga bisa menjadi solusi dari persoalan coaching sendiri. Jenengan juga ingin ekspresi rasa ingin juga terbangun gitu kan. Terus membuat seorang coaching menjadi lebih percaya ya, menjadi kuat hingga membantu coaching untuk melihat peluang-peluang terhadap solusi yang akan dimunculkan dalam persoalan coaching sendiri. Terus dari konsep rasa, di situ ada receive, ada knowledge, ada summarize, terakhir dan pertanyaan itu sudah menjadi munculkan. Ini menarik sekali. Di situ juga ada prinsip kemitraan, percakapan kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Itu sudah menurut saya sudah luar biasa Pak. Sehingga hari ini coaching saya meyakini coaching akan merasa lega gitu, dari persoalan-persoalan isu yang terjadi. Kalau tidak ada solusi yang muncul dari aktivitas hari ini. Nah, selanjutnya kira-kira apa tindak lanjut Pak Is setelah prosesi hari ini? Rencana tindak lanjut saya adalah setelah seminggu ke depan nanti saya akan melaksanakan kunjungan lagi atau bertemu dengan Pak Sofyan untuk menanyakan perkembangan aplikasi jangka pendek dan jangka panjangnya. Ada kendala apa? Kalau ada masalah nanti kita akan bicarakan lagi. Oke, siap. Oke, kira-kira selanjutnya mohon diberikan umpan balik dari sesi hari ini. Umpan baliknya saya bisa memahami berbagai permasalahan yang ada di sekolah, itu yang pertama. Yang kedua kemudian berupaya untuk melaksanakan 3 prinsip daripada coaching, yaitu mendengarkan, hadir dengan sepenuh hati, kemudian passion, juga mencoba untuk membuat pertanyaan berbobot sehingga potensi dari Pak Sofyan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin itu 2 yang berkesan di obrolan tadi. Kalau menurut saya banyak banget dan berhasil menurut saya Pak Is menggali potensi dari coaching.
Ya, saya rasa mungkin itu Pak Is. Sukses selalu. Saya menunggu informasi atau cerita menarik ke depan terkait dari coaching hari ini. Siap. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Sekali lagi terima kasih saya diberi kesempatan untuk mendampingi. Moga-moga masih ada kesempatan ke depan kita bisa sharing lagi ya. Menunggu informasi ke depan. Siap. Pak Sofyan seperti apa tindak lanjut. Siap. Matur terima kasih. Oke. Saya mau izin pamit. Iya, terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam Pak Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Lama lagi jumpa yo tuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masih olahraga Pak? Alhamdulillah, bulu tangkis menjadi andalan olahraga kan. Sekali-sekali kita bisa semari. Wah. Iya. Ini saya kan diundang sama jenengan ke sini. Untuk jadi observer, bener ya Pak? Iya betul. Saya membutuhkan kehadiran jenengan. Hari ini insya Allah saya akan melakukan kegiatan coaching Pak. Oh iya. Dengan Bapak Slamet. Maka saya butuh tenaga dan pemikiran jenengan untuk mengamati apa yang saya lakukan. Nanti dari proses itu saya mohon nanti Pak kekuatan dan kelemahan saya itu diobservasi Pak, sehingga menjadi modal untuk peningkatan ke depan. Oke. Itu kegiatan yang baik sekali Pak Sofyan, yang membantu teman yang sedang mengalami permasalahan dalam hal pendidikan untuk di coaching supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Betul. Tapi saya sebagai observer hanya mengingatkan kita bersama bahwa 3 komponen coaching jangan sampai dilupakan. Nah, yang pertama mendengarkan dengan sepenuh hati ketika beliau nanti cerita. Terus yang kedua gunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian menggunakan present juga dalam nanti ketika coaching gitu. Nah berikutnya Pak Sofyan, kompetensi apa yang akan jenengan dapat ketika nanti coaching sama Oke Pak, saya dalam proses coaching ini ada beberapa yang fokus di situ Pak, yang mungkin nanti dengan butuh lebih berat di situ Pak. Makanya itu di pertanyaan berbobot Pak. Oh, pertanyaan berbobot sih. Karena bagaimanapun saya untuk coaching ini perlu Pak, perlu peningkatan. Saya pikir dari ketiga kompetensi itu pertanyaan berbobot itu penting sekali. Agar coaching itu bisa berlanjut, karena saya pikir keterampilan saya bertanya itulah yang nanti akan bisa menggali permasalahan sehingga nanti beliaunya bisa berpikir kritis gitu Pak. Apa yang kita sepakati hari ini? Yang kita sepakati hari ini pakai rubrik ya saya ya. Iya. Ya pastinya rubrik itu kita sepakati Pak. Di situ semoga saya harap Bapak nanti memberikan penilaian. Iya. Bisa. Saya juga memiliki harapan nanti setelah coaching ini teman Bapak itu dapat terselesaikan masalah. Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini. Sehat. Gigi masa benar. Minta izin ini Pak Slamet, saya diundang oleh Pak Sofyan untuk menjadi observer dalam rangka Pak Sofyan untuk mengcoaching jenengan. Izinkan saya juga nanti akan memberikan catatan-catatan lah dari pengobrolan jenengan. Monggo silakan Pak. Mohon izin Pak ya. Izin. Menghadirkan beliau ya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sesuai dengan rencana awal kita ini kita bisa bertemu di satu meja ini ya, dia undang ya. KMD. Pak Slamet pastinya menjenengan dalam hal coaching ini ada permasalahan-permasalahan yang perlu kita dialogkan Pak ya. Iya betul. Kita bicara aja dari hati ke hati. Kira-kira Pak Slamet apa yang diangkat dalam coaching? Terima kasih Pak Sofyan, Pak Is sudah berkenan hadir. Seperti yang saya sampaikan di WA kemarin, saya butuh waktu Pak Sofyan untuk saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan fenomena katakanlah Pak ya. Nah kan saat ini sekolah kita
sekolah kejuruan itu hampir rata-rata semuanya interaksinya itu dekat dengan dunia pekerjaan dan dekat dengan industri, dekat dengan digital. Dan saya merasakan ada sebuah kerisauan yang sudah lama sebenarnya dari beberapa waktu belakang kita sampaikan dari setiap kepala sekolah, namun belum terfollow up. Mungkin kali ini dengan sharing atau coaching hari ini saya ingin menyampaikan Pak Sofyan bahwasanya di visi misi kita yang ketiga, insya Allah yang poinnya berdaya saing global dan pembelajaran berbasis bahasa Inggris. Nah ini menurut saya ini masih belum kita lakukan, Pak Sofyan. Dan yang kedua itu secara visi dan misi yang kedua ternyata nggak bisa dihindari bahwasanya anak-anak kita ketika mereka masuk di dunia industri ada satu kelemahan mereka tentang pemahaman tentang penggunaan bahasa Inggris di saat mereka turun ke dunia kerja yang sebenarnya. Mungkin harapan saya, keinginan besar saya, adakah kemungkinan bahasa Inggris ini bisa disubstitusi kepada pembelajaran umum, paling tidak akan menjadi pemicu anak-anak untuk belajar bahasa Inggris dan meminati belajar bahasa Inggris. Demikian, Pak Sofyan. Yang saya tangkap dari apa yang kita sampaikan tadi ada dua hal yang menarik. Bahwa berdaya saing global itu artinya anak-anak yang sudah harus siap untuk dunia internasional. Betul. Kemudian di sekolah Pak Slamet di situ ada titik beratnya anak-anak di dunia industri dan pengantar-pengantarnya adalah bahasa Inggris. Betul sekali. Dari situ Pak ada sebuah pertanyaan Pak. Betul. Seberapa besar hubungan untuk dari IAN Pak? Ini kan rencananya akan kalau bisa di setiap mata pelajaran. Betul. Integrasi di situ. Yang saya ingin tanyakan Pak, seberapa besar Pak dukungan Bekas Jawa terhadap wacana itu? Saya coba menggali isu ini dan mencoba sharing, bukan sharing ya, berkolaborasi dengan beberapa teman menanyakan isu ini dan mata pelajaran umum hampir rata-rata berkenan dan ada beberapa jurusan juga berkenan. Memang secara utuh mereka menyampaikan tidak bisa semuanya, tapi paling tidak bagi kami, bagi guru bahasa Inggris, sudahlah di bagian pembukaan, opening, dan closing itu mereka bisa menggunakan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Persoalan yang di tengah bahasa Indonesia nggak ada masalah. Rata-rata mereka tertarik seperti itu. Oke. Selain dukungan tadi Pak, itu adalah betul dukungan Pak ya. Betul. Teman-teman rata-rata tidak berkeberatan. Betul. Tapi di balik dukungan pasti ada sebuah tantangan. Betul. Apakah kira-kira hambatan dan tantangan yang Pak Islam hadapi? Tantangannya yang terbesar adalah mau mencoba atau tidak bagi teman-teman. Yang kedua, tantangan yang kedua adalah kita bagi guru bahasa Inggris ingin menyiapkan bekal dulu kepada teman-teman guru umum selain bahasa Inggris dan produktif untuk mereka belajar membuka kelas dan menutup kelas menggunakan bahasa Inggris. Ya tentunya kami harus meluangkan waktu untuk memberikan sharing knowledge dengan teman-teman yang lain gitu, terkait dengan pola atau cara atau metode mengajar menggunakan bahasa Inggris gitu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi pemahaman secara umum dulu. Pemahaman secara umum. Ya. Pastinya setelah pemahaman secara umum ada tindak lanjut Pak. Betul. Nah bentuk seperti apa Pak tindak lanjutnya yang dilakukan? Ya, yang pasti tindak lanjutnya kegiatan ini tidak sifatnya temporer, terus harus ada berkelanjutan, terus pendampingan pun harus dilakukan, terus memberikan ruang kepada guru-guru teman-teman guru yang lain untuk ketika mengalami kendala ataupun persoalan terkait dengan penggunaan bahasa Inggris kita berikan ruang kepada teman-teman untuk sharing. Karena saya tidak ingin mengatakan expert karena kita semua masih dalam proses belajar. Jadi kita berikan kesempatan teman-teman untuk sharing apa kendalanya, kita saling melengkapi. Pastinya kalau mendengar dari Pak Slamet ini tidak cukup Pak dengan apa pendek. Betul sekali. Dalam waktu yang pendek. Nah, rencana jangka panjangnya seperti apa Pak? Gambarannya?
rencana jangka panjang ini menjadi program sekolah yang berkontinuitas yang pasti seperti itu Pak. Dengan harapan nanti output anak-anak, harapannya mereka senang bahasa Inggris dulu sehingga mereka bisa menyukai dan mereka bisa menguasai. Itu harapannya Pak untuk siswa dulu Pak. Siswa pasti mencintai bahasa Inggris dan menyukai sehingga kebiasaan. Ya, sehingga menjadi pembiasaan. Dan yang berikutnya ketika mereka turun dunia industri, ketika mereka membuka manual book, mereka sudah tidak mengatakan ini barang asing lagi, tapi ini sudah familiar dengan istilah-istilah bahasa Inggris itu. Karena tidak ada pun satu pun istilah di PC atau di komputer menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Inggris. Harapannya untuk stakeholder Pak pendidikan di sekolah yang dengan di Rekan Sejawat bagaimana? Rekan Sejawat yang pasti mereka pun bisa mensupport program dan visi misi sekolah yang pada akhirnya nanti semua visi sekolah, misi sekolah bisa terakomodir dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Sangat keren sekali Pak caranya. Harapannya Pak Slamet sendiri bagaimana? Menurut juga dari awal sampai akhir. Kalau harapan secara individu tidak terlalu besar, tapi pikir saya menjadikan anak-anak terlepas dalam situasi yang berbeda dan mereka menjadi orang yang bermanfaat dan mereka menjadi orang yang memiliki sukses dan kita akan membantu negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya tidak berorganisasi menurut saya. Ya, akhirnya adalah menjadi pelaksanaan undang-undang. Betul sekali. Dengan pilihan itu ya. Karena pendidikan untuk menjembatani suatu fase anak. Bagi kami di sekolah kejuruan, fase terpenting adalah mereka bisa melewati fase ketika ingin bekerja atau melanjutkan, dan ini penting buat sebagai seorang guru. Super sekali Pak. Apa ada dalam rencana-rencana tersebut untuk membiasakan anak-anak berbahasa Inggris ini? Seperti itu. Ya. Harapannya minggu depan Pak, saya ingin melihat perkembangannya siap. Kita harus curhat lagi nih Pak. Siap. Saya selalu siap dan bahkan siap sekali dan menginginkan untuk suasana seperti ini bisa terjadi. Paling tidak menjadi refleksi buat kita untuk selalu improve kita. Mungkin lebih enak sambil ngopi Pak ya. Ya, karena sepertinya nanti hasilnya akan menarik. Semoga Pak Sofyan, Pak Is juga tertarik dengan bahasa ini juga. Oh, sangat kami harapkan. Bisa saling mendoakan. Siap. Terima kasih Pak Slamet. Siap. Bahasan yang sangat menarik dalam dialog kita hari ini. Semoga kedepannya itu saya tunggu Pak. Kabar positifnya. Siap Pak Sofyan. Saya yang sangat berterima kasih sudah diberi kesempatan bisa duduk bersama teman-teman Pak Sofyan dan Pak Is untuk menerima cerita kami dan bisa membangun lembaga kita lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun, mohon maaf saya izin harus kembali ke habitat saya. Siap. Pak Gunung, terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sukses ya. Selamat. Aduh, bahasanya tadi sangat tinggi. Bagus Pak. Sangat bagus sekali. Setelah sesi coaching tadi, ya saya seperti observer, saya sudah melihat apa yang jenengan lakukan Pak Sofyan itu sudah melalui alur kita sudah sesuai ya. Ada tanggung jawab, ada identifikasi dan sebagainya. Itu sudah jenengan lakukan. Apalagi di di ekspresi wajah itu kayaknya mengikuti sekali alur dari permasalahan yang dialami oleh Pak Slamet, ikut merasakan, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot buat Pak Sofyan sehingga Pak Slamet punya ide, punya gagasan supaya bahasa Inggris ini kemudian menjadi mapel yang disukai dan kemudian disesuaikan dengan dunia kerja. Gitu. Nah, berdasarkan tanya jawab tadi yang kita lakukan, itu harapan kedepannya jenengan apa ya dari praktek seperti ini? Harapannya Pak, tech coaching itu nanti
menjadi sesuatu yang kontinu. Oh ini. Ya, ajib kita lakukan karena saya pikir dengan coaching tadi ngobrol santai, kita bisa sharing lah. Sharing, permasalahan pasti ada. Permasalahan pasti ada, dan permasalahan itu bisa kita angkat bersama, dialog, cari pemecahannya dengan tadi proses coaching membantu berpikir sebenarnya menyelesaikan masalah masing-masing. Bagi saya pribadi peningkatan keterampilan coach itu sangat berharga, terutama untuk mengembangkan diri saya, kemampuan diri, juga nantinya jadi coach ya, yang bisa membantu teman-teman. Iya. Itu kalau dari segi harapan. Tadi kalau obrolan tadi fakta yang membuat dengan unik gitu loh, berkesan dari obrolan tadi yang coaching. Karena yang diangkat oleh Pak Slamet itu menurut saya sangat berkaitan dengan realita dan harus dilakukan. Dapat dibayangkan ketika anak SMK, ketika di era industri, yang bahasa Inggris, login aja nggak ngerti kan? Kalau kita bilang namanya. Iya. Dan itu harus dirangkul sama guru-guru lainnya ya, Betul, lainnya. Ya. Betul, Pak. Jadi tapi kayaknya tantangan juga bagi Pak Slamet. Betul, karena tidak semua bahasa Inggris itu tidak semua orang paham. Pastinya metode-metode apa yang perlu diterapkan Pak Slamet harus dipikirkan betul gitu, supaya bahasa Inggris jadi habit gitu, jadi kebiasaan. Baik, dari depan sampai akhir tadi proses ini saya simpulkan sudah berhasil sesuai dengan paradigma coaching dan sebagainya. Kita tunggu konfirmasi minggu depan, ya. Wah, ini yang kita tunggu minggu depan hasilnya bagaimana, kita nanti yang ngobrol lagi. Iya, bisa jadi di suasana yang baru, Pak. Nah, betul. Lebih santai. Supaya lebih santai. Di mana? Di Lakat Semeru. Nah, oke, siap. Baik, terima kasih Pak. Terus ya, ada kepentingan lain ini.